Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang berbahagia, tidak setiap orang oleh Allah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka akan sangat disayangkan kalau momentum Ramadan datang di tengah-tengah kehidupan kita, tidak kita manfaatkan untuk menghijrahkan diri kita menuju kebaikan-kebaikan yang sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis dijelaskan, an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsina Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail Ibrahim al-Mughirah. Pemirsa yang berbahagia, mencermati hadis ini bisa kita fahami bahwa sesungguhnya sahnya amalan seseorang itu tergantung niatnya. Maka bagaimana Ramadan datang di kehidupan kita, kita niatkan menghijrahkan diri dari sesuatu yang kurang baik menuju hal yang baik. Karena tidak setiap orang oleh Allah diberikan kesempatan bagaimana mengisi bulan suci Ramadan itu dengan hal yang baik. Orang yang tidak punya iman, dia akan mengatakan, wong panas-panas kayak begini kok ndak minum es, ndak makan, misalnya begitu. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, makan dan minum walaupun statusnya itu dihalalkan, tetapi kalau kemudian dimakan dan diminum di saat waktu yang kurang tepat, karena diminum dan dimakan di waktu siang hari, di mana seharusnya orang itu bisa menahan diri dari makan dan minum, maka itu menyebabkan dosa. Sebaliknya, kalau makan dan minum itu ditempatkan di waktu yang tepat, pada saat berbuka puasa maupun sahur, maka akan mendapatkan pahala. Maka bagaimana momentum Ramadan kita hijrahkan diri kita dari sesuatu yang tidak baik menuju hal yang baik. Contohnya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Karena ternyata tidak gampang bahwa orang menyadari atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, kemudian menjadi sesuatu yang berharga dalam hidupnya, merasa menyesal kalau pernah melakukan kesalahan, kemudian memperbaikinya menjadi perilaku yang baik, itu tidak gampang. Karena setiap orang punya argumentasi atau alasan sendiri-sendiri. Ngapain kok tidak puasa? Karena ini dianggap hal yang biasa. Tapi bagi orang-orang yang beriman, mengerjakan ibadah puasa adalah merupakan sebuah kewajiban yang kalau kemudian itu dilakukan akan mendatangkan banyak kemanfaatan. Sebagai contoh misalnya, sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian dan orang-orang sebelummu untuk mengerjakan ibadah puasa agar puasa itu dapat meningkatkan derajat ketakwaan. Masalahnya
tidak setiap orang oleh Allah diberikan perasaan iman untuk mengerjakan ibadah puasa, maka iman adalah pondasi yang sangat penting yang harus kita tancapkan dalam-dalam agar di dalam menjalani kehidupan kita akan mendapatkan banyak kebahagiaan. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang tidak memiliki pondasi iman yang kuat, dia akan sangat mudah digoyahkan oleh berbagai ujian kehidupan. Dia merasa kurang bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Padahal kalau dibandingkan antara nikmat sehat yang kita terima dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, tentu nikmat sehat itu jauh lebih besar daripada ujian-ujian yang kita terima dalam kehidupan ini. Contoh yang paling sederhana, kalau gigi kita saja sakit, untuk mengembalikannya berfungsi dengan baik dan benar, berapa banyak uang yang harus kita keluarkan agar kita mendapatkan fungsi gigi sebagaimana mestinya. Belum yang lainnya. Misalnya kalau Allah itu menganugerahkan sakit kepada kita, sakit yang paling gampang saja. Misalnya yang sering kita jumpai ada orang yang sesak nafas misalnya. Berapa banyak uang yang harus kita keluarkan agar kita bisa bernafas seperti sedia kala. Maka mensyukuri nikmat Allah yang datang dalam kehidupan kita itu jauh lebih penting daripada hanya mengeluh atas ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Pemirsa yang berbahagia, membincangkan tentang makna hijrah. Di hadis ini diterangkan bahwa niat seseorang untuk melakukan hijrah di dalam kehidupan modern ini bisa kita maknai pindah dari satu perbuatan yang kurang baik menuju perbuatan yang baik. Itu bisa kita maknai hijrah. Dalam konteks yang sederhana, barangkali kita bisa menyesali tentang apa-apa yang kita lihat sebagai sebuah perbuatan yang di dalamnya banyak khilafan, menuju kepada usaha-usaha untuk memperbaiki diri. Itu bisa dimaknai sebagai makna hijrah. Cuman tidak jarang kita jumpai ada orang yang katanya bilang begini, menghijrahkan secara fisik tetapi batinnya tidak dihijrahkan. Misalnya pindah satu tempat ke tempat yang lain, dia bilang mau kemana, hijrah katanya. Padahal hijrah yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menghijrahkan hati kita dari sesuatu yang kurang baik menuju sesuatu yang baik. Ada sebuah kisah seorang sahabat yang dia ini sudah punya pacar, kemudian mengikuti Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Tetapi niatan dia untuk hijrah itu bukan karena Allah maupun Rasulnya yang dituju. Yang dia cari adalah calon istrinya. Maka kemudian di hadis ini dijelaskan, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi kalau seseorang itu niat hijrahnya karena hanya ingin mencari harta benda, bukan Allah yang dituju, maka dia akan mendapatkan ya sesuatu itu ya sebatas apa yang dia niatkan. Oleh karena itu pemirsa yang berbahagia, ada 3 hal yang perlu untuk kita niatkan secara bersama-sama agar hijrah kita itu menjadi lebih baik. Yang pertama, hendaknya kalau kita niatkan diri untuk melakukan hijrah, bahwa hijrah yang kita niatkan karena hanya semata-mata Allah yang kita tuju. Kita takut kalau kemudian dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Kita takut amalan-amalan yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah. Maka di dalam melakukan hijrah kita selipkan rasa khawatir kalau apa yang kita lakukan tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya ketika orang hijrah bukan semata-mata karena hijrahnya itu malu kepada Allah. Tetapi yang diniatkan adalah bagaimana di dalam hijrah itu kita mengharapkan kebaikan hati sehingga kita bisa selamat dunia akhirat. Yang ketiga, di dalam menjalankan hijrah hendaknya seseorang tidak mengukur apa keuntungan yang akan saya peroleh. Maka kalau kemudian di dalam melakukan hijrah, orang selalu memikirkan saya ingin mendapatkan pahala dari apa yang saya kerjakan, atau sebaliknya
Saya berharap dengan mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan Allah, saya akan mencari surga. Maka ibadah yang sedemikian layaknya ibadah yang dilakukan oleh para pedagang. Oleh karena itu pemirsa, kita berharap mudah-mudahan amalan-amalan yang kita kerjakan, kita niatkan menghijrahkan diri dari sesuatu yang kurang baik menjadi baik, yang semata-mata yang kita cari adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.